Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Rafa. Oke teman-teman, hari ini kita mau sedikit sharing tips cara penyiraman aglonema ya. Untuk tips yang pertama itu intensitas penyiraman teman-teman. Untuk intensitas penyiraman, kalau di musim hujan seperti ini, saya biasanya menyiram 4 hari sekali teman-teman, karena kan kalau musim hujan kelembabannya tinggi ya, jadi saya biasanya siramnya 4 hari sekali kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau saya biasanya menyiramnya 3 hari sekali, jadi beda ya intensitas penyiraman. Jadi kita sesuaikan untuk daerah masing-masing. Kadang kan ada daerah panas, ada daerah yang dingin, jadi itu kita tidak serta-merta 3 hari atau 4 hari sekali ya, kita sesuaikan kondisi lingkungan di tempat kita. Itu untuk intensitas penyiraman. Tips yang pertama itu tadi teman-teman, bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, 1 minggu 2 kali, itu tergantung kondisi lingkungan kita. Untuk tips yang kedua, teknik penyiraman. Teknik penyiraman itu kalau saya biasanya saya gunakan dengan teknik ngocor. Jadi kita siram full ya, ini kita siram full sampai netes-netes di bawahnya, itu kita pakainya siram kocor. Nah seperti ini. Kenapa saya siram kocor? Karena gini, ini kalau kelamaan air yang tersimpan di dalam media itu akan menimbulkan atau mempermudah datangnya penyakit, nah itu patogen, bakteri maupun jamur. Jadi kalau kita siram ngocor seperti ini, contohnya seperti ini kan sampai netes ya, sampai ngocor di bawah. Ini tujuannya agar air itu kembali yang baru teman-teman, jadi bukan air yang lama mengendap. Ini kan yang mengendap itu udah keluar bersama ini, terus ini tergantikan yang air yang baru. Jadi untuk mencegah adanya datangnya penyakit. Nah, selain datangnya penyakit, kalau kelamaan air yang tersimpan di sini, ini akan media menjadi asam. Nah, kalau nggak percaya, teman-teman lama nggak nyiram, nah terus teman-teman siram, ini airnya pasti berwarna kuning. Nah itu berarti bahwa itu airnya tidak sehat teman-teman, itu airnya bersifat asam. Nah itu untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang selanjutnya yaitu tips keempat. Untuk tips keempat yaitu waktu penyiraman. Nah waktu yang tepat dalam penyiraman aglonema itu bisa dilakukan di 2 waktu, yaitu pagi hari sebelum matahari terbit ya, biasanya jam 6 sampai jam 9 pagi. Itu waktu yang bagus untuk penyiraman di pagi hari. Dan kalaupun teman-teman di rumah nggak bisa menyiram di pagi hari, itu bisa dilaksanakan di sore hari, biasanya habis asar itu ya teman-teman. Kalau saya biasanya sekitar jam 4, atau kalau saya udah pulang kerja ya sekitar setengah 5-an, saya siram seperti ini dengan kondisi ngocor, dan sambil kita siram bagian daunnya agar terlihat mengkilap. Nah seperti ini. Jangan pernah teman-teman itu menyiramnya di siang hari ya, karena kalau di siang hari itu resikonya banyak. Salah satunya aglonema malah jadi stres karena kondisinya udah panas, terus teman-teman
kuasi siram air, nah itu jadi dia kaget, dia pasti lemes teman-teman. Seperti teman-teman waktu itu kan, wah hawanya panas sekali, terus teman-teman minum es, nah saat itu emang seger, tapi di situ resikonya bisa jadi pusing dan sebagainya gitu ya. Nah itu untuk yang tips keempat teman-teman. Terus tips yang terakhir itu tadi tips yang ketiga ya, maaf, itu tadi tips yang ketiga ya. Terus untuk yang tips terakhir, tips keempat, air yang digunakan. Nah, air yang digunakan kalau tempat saya itu air sumur, jadi dijamin pasti bagus ya kalau air sumur. Kan ini dari bawah langsung ya, bukan seperti air pam maupun air hujan, jadi kita bisa benar-benar kontrol. Nah, ini saya gunakan air sumur langsung tapi melewati keran. Ini kita siram semuanya. Tapi kalau teman-teman misalnya pakai pam, mungkin harus di treatment dulu ya teman-teman, entah itu baik di saring maupun di endapkan dulu ya, saya kurang tahu, soalnya saya biasanya pakai air sumur. Terus kalau teman-teman mungkin di rumah atau banyak petani ya yang atasnya itu tidak menggunakan plastik UV, jadi itu kalau hujan ya kena air hujan, kalau hujan kena air hujan, panas ya kena panas. Nah, itu kalau udah profesional itu bisa teman-teman dilakuin, tapi kalau saya lebih suka di greenhouse seperti ini karena kita mudah ngontrolnya. Kita kan nggak tahu kandungan air hujan seperti apa ya. Nah itu, tapi sebenarnya air hujan itu juga bagus, buktinya banyak petani-petani itu yang cuma pakai paranet tapi agronomanya subur-subur dan sehat, dan justru malah lebih wantek teman-teman, lebih tahan banting ya. Kalau emang sudah panas kepanasan, hujan kehujanan seperti itu, justru malah lebih wantek. Nah pokoknya porsinya masing-masing aja ya, yang sesuai dengan mantepnya teman-teman. Kadang kan ini tips di sini cocok buat saya, tapi kadang juga tidak cocok buat teman-teman. Yang penting prinsipnya tetap sama, satu, yaitu agar aglonema itu bisa tumbuh subur dan optimal sehingga kita bisa melihat keindahannya ya, aglonema subur dan beranak banyak. Nah seperti itu. Terus untuk tips tambahan ya, kalau saya siramnya pakai spray seperti ini teman-teman, maksudnya tidak seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita siramkan di media, otomatis medianya akan bercampur aduk itu teman-teman, banyak yang keluar dari pot. Jadi meskipun saya siramnya di media, saya juga pakainya seperti ini. Nah sedianya ini tidak menimbulkan medianya keluar-keluar dari pot. Nah itu tipsnya ya, saya pakainya spray seperti ini. Nah ini kita siram semuanya. Kalau disiram daunnya ini teman-teman, ini akan terlihat bagus, terlihat seger kan, karena ini kadang daun ini banyak debunya ya. Tapi kalau kita siram seperti ini, nah debunya ikut jatuh, jadi terlihat bagus dan enak dipandang. Nah seperti ini ya. Dan untuk tips ini saya tidak gunakan cuma untuk yang dewasa, tapi yang remaja-remaja seperti ini juga saya lakukan sama, tidak saya beda-bedakan, entah itu romosan, entah itu koleksian, tetap sama ya, prinsipnya tetap sama. Saya gunakannya seperti ini. Pokoknya kita siram kotor dulu yang bagian bawah, terus yang bagian atas juga kita siram daunnya biar lebih bagus ya, biar lebih segar. Nah ini kita siram full. Ini juga sebenarnya aglonema itu tidak takut air teman-teman, asal
medianya poros ya. Jadi medianya poros, selain poros, dan itu kita juga penyiramannya harus konsisten, tidak 3 hari sekali, nanti habis itu 5 hari sekali, 1 minggu sekali, 2 hari, itu tidak konsisten teman-teman. Jadi kalau konsisten seperti ini kan bisa kita atur berapa hari sekali, sehingga aglonema juga akan tumbuh sehat. Yang penting poros gitu ya, jadi tidak terlalu menyimpan banyak air teman-teman. Nah, ini pokoknya kita siram semua yang di tempat saya itu sama aja. Saya siram motor dulu, biasanya saya siram motor yang bagian bawah dulu. Kalau yang bagian bawah udah ngocor, kita siram daunnya biar seger, biar bersih juga dari debu teman-teman. Nah, ini saya siram semuanya sampai ngocor. Pokoknya teman-teman tetap semangat dalam beraglonema ya. Kan kebanyakan yang pemula-pemula itu biasanya keluh kesahnya biasanya lonyot. Nah, kalau teman-teman takut lonyot tuh, kalau beli ya jangan yang impor, belilah yang aglonema lokalan dulu, karena kalau lokal kan udah adaptasi di tempat kita. Kalau impor kan masih di luar negeri ya, biasanya di Thailand. Jadi untuk proses adaptasi kalau tidak terbiasa nanti akan lonyot. Kalau lonyot biasanya teman-teman terus tidak bersemangat dalam beraglonema. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga tips kali ini dapat bermanfaat ya. Yang tadi yang pertama yaitu intensitas penyiraman itu berapa hari sekali, itu tergantung tempat kita. Terus yang kedua teknik penyiraman, biasanya saya kocor, terus yang bagian daun juga saya siram. Terus yang ketiga waktu penyiraman itu bagusnya pagi ataupun sore hari. Terus yang keempat adalah air yang kita gunakan ya, air yang kita gunakan adalah air sumur. Kalaupun air hujan maupun pam juga sudah kita treatment dulu ya. Oke, sedikit tips dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini juga semakin berkembang dan bermanfaat buat semuanya pecinta tanaman hias ya, khususnya aglonema. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.